Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Rizky Irawati. Sebelum kita lanjutkan, mari kita share, like, dan subscribe di bawah ini. Dengan menge-share video ini, sama juga kalian menge-share ilmu yang bermanfaat. Mari kita lanjutkan ke materi. Video kali ini saya akan membahas penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Sebelum saya lanjutkan, silakan share, like, dan subscribe di bawah ini. Dengan kalian menge-share video ini, sama juga kalian berbagi ilmu. Oke, kita lanjutkan ke materi penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Contohnya, tentukan hasil dari 3/4 ditambah 1/2. Penyelesaiannya ditulis lagi, 3/4 ditambah 1/2 sama dengan 3/4. Nah, pecahan campuran ini kita jadikan pecahan biasa dulu. Jadi 2 kali 1, 2 ditambah 1 adalah 3. Di sini kita tulis 3. Nah, penyebutnya masih berbeda, 4 dan 2. Kita samakan penyebutnya dulu. Jadi sama-sama 4. Yang depan 4 sudah 4 penyebutnya, jadi 3/4 masih sama, ditambah 4 dibagi 2 sama dengan 2, dikalikan 3 sama dengan 6. 3/4 ditambah 6/4 sama dengan 3 tambah 6, 9. 4 penyebutnya 4. Kita sederhanakan dalam pecahan campuran. 9 bagi 4, 2, masih sisa 1/4. Selanjutnya, perkalian dan pembagian bilangan pecahan. Perkalian yang pertama, rumusnya A per B dikali C per D sama dengan A kali C per B kali D. Pembilang dikalikan pembilang, penyebut dikalikan dengan penyebut. Contohnya, 3/5 dikali 15/8. Penyelesaiannya 3/5 kali 15/8 sama dengan pembilang dikalikan pembilang, penyebut dikalikan penyebut. Berarti 3 dikali 15, 5 dikalikan 8. 3 dikali 15 sama dengan 45. 5 kali 8 sama dengan 40. 45 dibagi 40, angkanya terlalu besar, kita sederhanakan. Yang atas kita bagi dengan angka 5, yang bawah kita bagi angka 5. Berarti 45 dibagi 5 hasilnya 9, 40 dibagi 5 hasilnya 8. Jadi hasilnya 9/8.
Di dalam perkalian ada istilah inverse. Inverse itu adalah kebalikan. Inverse atau kebalikan bilangan pecahan bukan 0 A per B adalah B per A. Jadi kebalikannya ya. Inverse dari A per B adalah B per A. Contohnya, inverse dari 3 per 5 adalah 5 per 3. Pembagian P bagi Q sama dengan P kali 1 per Q. Jadi yang Q ini kita inverskan dulu jadi 1 per Q. Yang semula pembagian jadi perkalian. Dengan Q tidak sama dengan 0. Sedangkan kalau bentuk P per Q dibagi S per R sama dengan P per Q dikali R per S. Dengan Q, R, S tidak sama dengan 0. Contoh, tentukan hasil dari 8 per 9 dibagi 2 per 3. 8 per 9 dibagi 2 per 3 sama dengan 8 per 9 kita tulis lagi. Inverse dari 2 per 3, 3 per 2. 8 dikali 3, pembilang dikalikan pembilang. 8 kali 3, 24. 9 kali 2, 18. Kita bagi 24 bagi 18. 1 masih sisa 6. 6 per 18. Kita sederhanakan lagi jadi 1 per 3. Selanjutnya mengenal bilangan berpangkat bulat positif. Yang pertama, bilangan bulat berpangkat positif A pangkat M berarti terdapat perkalian berganda A sebanyak M faktor. A pangkat M sama dengan A pangkat 1 kali A pangkat 2 kali A pangkat 3 dan seterusnya sampai M faktor sebanyak M faktor. Contohnya 2 pangkat 3 sama dengan 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Di sini kan ada angka 3, pangkatnya pangkat 3, berarti ada 3 faktor. 2 kali 2 kali 2. 2 pangkat 2, berarti 2 kali 2 sama dengan 4. Contoh, hitunglah nilai dari 2 pangkat 5 dan negatif 4 pangkat 3. Penyelesaian. Yang pertama 2 pangkat 4 berarti 2 pangkat 5. Berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Hasilnya 64. Negatif 4 pangkat 3 berarti negatif 4 kali negatif 4 kali negatif 4. Hasilnya negatif 64. 2. Sifat-sifat bilangan bulat berpangkat. Yang pertama, A pangkat P kali A pangkat Q. A-nya sama, pangkatnya yang berbeda, dan ini perkalian. Cara menghitungnya, A pangkat P ditambah Q. Contohnya, misalkan ada angka 3 pangkat 4 dikali 3 pangkat 2 sama dengan 3. Ini perkalian. Berarti di sini penjumlahan. Pangkatnya dijumlah. 4
tambah 2. Hasilnya 3/6. Yang kedua, A pangkat P dibagi A pangkat Q. Karena ini pembagian, di sini pengurangan. Contohnya 4/6 dikali 4/2 sama dengan 4 dibagi 4/6 dibagi 4/2 sama dengan 4/6 dikurangi 2 sama dengan 4/4. Yang ketiga, pangkat dipangkatkan lagi. A pangkat P dipangkat Q. Hasilnya A pangkat P kali Q. Contoh 5/3 dipangkat 2. Berarti pangkatnya ini dikalikan. 5/3 kali 2 hasilnya 5/6. Yang keempat, A kali B dalam kurung pangkat P. Berarti A pangkat P dikali B pangkat P. Pembagian juga sama. A bagi B dalam kurung pangkat P sama dengan A pangkat B dibagi B pangkat B. Contohnya 5 kali 6 pangkat 2 sama dengan 5/2 dikali 6/2 sama dengan 30/2. 6 bagi 2/5 sama dengan 6/5 dibagi 2/5. Hasilnya 3/5. Kelipatan persekutuan terkecil atau yang disingkat dengan KPK dan faktor persekutuan terbesar yang disingkat dengan FPB. Kelipatan dan faktor. Yang pertama, kelipatan suatu bilangan bulat positif. Jika semesta pembicaraan adalah bilangan bulat positif dan A adalah anggota dari A 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, maka kelipatan A adalah semua hasil kali A dengan setiap anggota bulat positif. Contohnya, himpunan semua bilangan asli kelipatan 4 yang kurang dari 20 adalah 4, 8, 12, 16. Kenapa angka 20 tidak ikut dalam himpunan? Karena 20 itu tidak termasuk dari kurang dari 20. Selanjutnya yang kedua, kelipatan persekutuan terkecil atau disingkat dengan KPK dari 2 bilangan atau lebih. Contohnya kelipatan 2, ada angka 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 dan seterusnya. Kelipatan 3, ada 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 dan seterusnya. KPK dari 2 dan 3, KPK dari 2 dan 3, kita cari angka yang sama, yaitu ada angka 6, 12 dan 18. Jadi KPK-nya adalah 6, 12 dan 18. Yang ketiga, faktor suatu bilangan bulat positif. Jika semesta pembicaraan adalah bilangan bulat positif
dan A adalah anggota dari 1, 2, 3 dan seterusnya, maka faktor dari A adalah suatu bilangan anggota A yang apabila dengan bilangan lain anggota A hasilnya sama dengan A. Contoh, tentukan faktor dari 36 diperoleh 1 dikali 36 hasilnya 36, 2 dikali 18 hasilnya 36, 3 dikali titik-titik hasilnya 36. Berarti 3 dikali 12. 4 dikali titik-titik hasilnya 36. Berarti 4 dikali 9. 6 dikali titik-titik hasilnya 36. Berarti 6 dikali 6. Jadi faktor dari 36 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, dan 36. Selanjutnya yang terakhir, yang keempat, faktor persekutuan terbesar disingkat dengan FPB dari dua bilangan atau lebih. Faktor persekutuan dari dua bilangan yang menjadi faktor dari kedua bilangan tersebut sekaligus. Faktor persekutuan terbesar dari dua bilangan atau lebih adalah bilangan asli terbesar yang merupakan faktor persekutuan semua bilangan tersebut. Contoh, faktor dari 24 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Faktor dari 36 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36. Faktor persekutuan dari 24 dan 36, kita cari angka yang sama, ada angka 1, 2, 3, 4, 6, 12, selesai. Faktor persekutuan dari 24 dan 36 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 12. Jadi faktor persekutuan terbesar dari 24 dan 36 adalah 12. Paling besar angka 12. Sangat mudah kan belajar matematika? Ikuti terus channel saya di channel Rizky Irawati. Jangan lupa klik share, like, dan subscribe di bawah ini. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.